Puji Tuhan, Bu Bapak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa ya. Kita orang-orang yang luar biasa di mata Tuhan. Nah Ibu Bapak, kita mau langsung saja pada tema kita di minggu ini adalah berserah atau pasrah. Diambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Tetapi saya rindu membacanya mulai dari ayat yang ketiga dulu. Ya, saya mau membacakannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ibu Bapak, mungkin kita semua udah tahu ya mengenai peristiwa ini ya, bagaimana Petrus dan teman-temannya itu pada malam ya, pada hari itu tidak menangkap apa-apa. Padahal mereka itu adalah orang-orang yang sudah punya banyak pengalaman, mungkin berpuluh-puluh tahun. Tetapi pada hari itu sama sekali mereka itu tidak mendapatkan tangkapan apa-apa. Jadi saya membayangkan pada waktu itu ya, bagaimana raut-raut mereka gitu ya, orang-orang yang pasrah, orang-orang yang udah kecewa, putus asa, orang-orang yang sepertinya udah nggak punya pengharapan. Terlihat di wajah-wajah mereka. Saya membayangkan bagaimana wajah mereka itu mencerminkan isi hati mereka gitu ya. Belum lagi mereka udah berjuang semalaman, kerja keras, dan hasilnya itu tidak mendapatkan apa-apa. Berjuang melawan ombak supaya perahunya tetap mengapung. Belum lagi mereka harus berjuang dengan hawa dingin. Belum lagi kalau misalkan mereka harus berlayar dan harus menghadapi hujan yang lebat gitu ya. Dan hasilnya itu nol, tidak mendapatkan apa-apa. Nah, pada saat kejadian seperti ini, Yesus masuk ke perahunya Simon Petrus dan berkata, "Ayo, bertorak, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam." Nah, yang luar biasanya itu ya, ini kan satu seperti satu tawaran dari Tuhan Yesus, bertolak dan tebarkan jala. Itu bukan sesuatu yang mudah ditangkap oleh Petrus, karena Petrus tahu siapa latar belakangnya Yesus. Dan Yesus ketika menyuruhnya itu bukan pada waktu yang tepat. Tetap yang luar biasanya Petrus mau melakukan apa yang Tuhan suruhkan pada waktu itu. Dan akhirnya apa? Tangkapan ikan yang cukup banyak terjadi pada waktu itu. Bahkan Petrus memanggil teman-temannya untuk mengambil ikan-ikan dari perahunya. Dan katanya jalannya itu hampir koyak, jadi jumlahnya itu cukup banyak Ibu Bapak. Nah Ibu Bapak, ketika saya merenungkan gitu ya, kondisi pasrah apabila tidak dibereskan, tidak ditangani, itu akan menjadi stres. Tetapi kondisi pasrah ketika diserahkan kepada Tuhan, maka itu menjadi satu pintu untuk terjadinya sebuah mujizat dan bagaimana berkat Tuhan dinyatakan. Jadi gak ada yang istilahnya ketika kita ada di bumi ini gitu ya, gak ada istilah yang namanya itu permanen. Keadaan bisa berubah, nasib seseorang bisa berubah, kondisi seseorang bisa berubah, karakter seseorang yang buruk bisa berubah. Jadi tidak ada yang permanen. Karena apa? Ketika kita menyadari siapa Yesus kita, ketika kita menyadari, masih ada Yesus yang bisa melakukan mujizat. Karena apa? Bagi
bagi Yesus tidak ada yang sulit sebesar apapun. Situasi, keadaan, nasib seseorang semuanya bisa berubah karena dia adalah pembuat mujizat. Nah Ibu Bapak, saya terkadang gitu ya berpikir, merenungkan begini. Saya kadang tuh seperti seorang anak gitu ya. Seperti seorang anak punya mainan nih ya, posisi saya di sini ya. Punya mainan dan saya minta kepada ayah saya itu untuk membetulkan mainan saya yang rusak. Ya. Saya bilang gini, "Ayah, mainan saya itu rusak. Tolong ya ayah, tolong betulin." Saya berikan mainan saya yang rusak kepada ayah saya. Kemudian ayah tersebut, berusaha untuk membetulkan mainan saya. Tapi sembari membetulkan, saya mulai memperhatikan dan saya mulai kasih komentar. "Ayah, kayaknya nih ya, yang rusak itu sebelah kanannya dari mainan saya." Kemudian ayahnya membetulkannya, tapi mainan tersebut belum juga betul. Dan akhirnya anak tersebut terus mengomentari ayahnya, "Oh, kayaknya ayah sebelah kiri yang salah. Ada kerusakan sebelah kirinya." Terus mengomentari ayah saya. Nah, sampai akhirnya ayahnya, "Oh, kalau begitu kamu udah lebih tahu. Silakan kamu yang kerjain aja. Kamu kan udah pintar, kamu kan udah lebih tahu." Dan ayah tersebut akhirnya bisa marah Ibu Bapak. Nah, terkadang ketika kita tahu gitu ya, Tuhan, aku berserah kepada Tuhan, tetapi yang sering kali terjadi adalah peranan kita untuk ngatur-ngaturnya Tuhan. Peranan kita masih terlalu besar. Menurut cara saya seperti kayak begini Tuhan, baiknya supaya ada perubahan itu harus begini. Prinsip saya harus begini. Nah, terkadang kita seperti kayak begitu. Ongkohnya menyerahkan kepada Tuhan, tapi posisi saya, keberadaan saya, peranan saya masih mempengaruhi. Nah, kemarin kita udah belajar gitu ya, yang namanya berserah kepada Tuhan. Bapak Gembala sudah menyampaikan bahwa berserah kepada Tuhan adalah mengesampingkan keinginan, gagasan, dan kehendak diri sendiri dan berpaling kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, berserah kepada Tuhan adalah mengesampingkan kepemilikan kita atas apapun kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini Ibu Bapak, kita sama-sama mau belajar lagi apa sih yang dimaksud berserah kepada Tuhan, sampai kita mengalami sesuatu seperti yang Tuhan inginkan, asalkan kita tahu prinsip-prinsip berserah kepada Tuhan. Nah, saya mau menambahkannya, apa sih prinsip berserah kepada Tuhan yang dimaksud? Nah, yang pertama, berserah kepada Tuhan adalah berhenti untuk mencari-cari alasan. Berserah kepada Tuhan adalah berhenti untuk mencari-cari alasan. Diambil dari Lukas 5 ayat 4 sampai yang kelima. Ya, di sini setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon berkata, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Nah, Ibu Bapak, kita tahu ya, Tuhan menyuruh. Tuhan tahu gitu ya, mereka itu tidak mendapatkan tangkapan apa-apa. Dan Tuhan menyuruh, "Ayo, tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam." Tapi murid-murid Yesus, Petrus dan mulai, mereka itu beralasan, "Tuhan, aku kan udah sepanjang malam bekerja keras." Jadi yang namanya sepanjang malam itu artinya Ibu Bapak, itu menunjuk sebuah waktu yang udah lama, bukan waktu yang sebentar. Mereka itu udah bergumul lama dan hasilnya adalah 0. Waktu yang lama Ibu Bapak.
Mungkin dalam kehidupan kita juga ada saat-saat dimana saya harus bergumul lama dan hasilnya masih nol. Bahkan dikatakan saya sudah berjuang begitu keras, bekerja keras. Jadi bukan hanya bekerja keras sama bekerja aja itu beda. Mereka katakan kami sudah bekerja keras. Jadi seluruh potensi, seluruh tenaga mereka, seluruh pemikiran mereka, mungkin segenap hati mereka sudah lakukan dengan berbagai upaya, dengan berbagai cara, dan hasilnya tetap nol, nihil. Jadi mereka mulai beralasan, aduh Tuhan, udah sepanjang malam aku bekerja keras, hasilnya adalah nol. Nah, Ibu Bapak, dalam keadaan yang seperti demikian, itu orang lebih mudah apa? Frustasi. Udah bekerja keras sepanjang malam, udah capek secara fisik, emosinya juga sudah capek. Frustasi pasti terjadi. Dan apa yang terjadi ketika seseorang kecewa, ketika seseorang frustasi, ketika seseorang udah nggak ngelihat apa-apa lagi? Biasanya apa Ibu Bapak? Ketika disodorkan sama Tuhan, ayo tebarkan jalamu ke tempat yang lebih dalam, mereka mulai beralasan. Sulit untuk menerima apa yang menjadi pesan Tuhan. Karena kondisi mereka itu sedang dipenuhi dengan frustasi, dengan kekacauan, dengan kekecewaan, dengan putus asa, dengan tidak ada pengharapannya. Sulit seseorang untuk menerima firman Tuhan. Jadi ada beberapa alasan kenapa seseorang sulit untuk berserah kepada Tuhan. Ada. Waktu itu Petrus lebih percaya sama pengalaman mereka. Aku sudah berpuluh tahun. Aku sudah tahu di mana letaknya ikan. Di mana mereka bergerombol, di mana aku udah tahu. Bisa aja mereka juga merasa diri mereka itu udah paling benar. Dan juga mereka merasa, aduh, udah gak mungkin deh hidup aku untuk berubah. Gak bisa. Hati mereka sudah dipenuhi dengan istilahnya tertutup dan tidak bisa terbuka Ibu Bapak. Nah, pada saat seseorang memiliki sikap, dia mencari-cari alasan, mulai menyalahkan orang lain, gara-gara dia aku begini, gara-gara kamu hidup aku jadi begini. Itu artinya dia sedang ngotot sama dirinya sendiri. Dia sedang ngotot pada prinsipnya, pada seseorang mencari-cari alasan, cari alasan. Artinya dia sedang kekeh dengan apa yang namanya pendirian dia, prinsip dia. Itu sulit. Sikap ini, mental ini Ibu Bapak harus dibereskan. Kalau Petrus pada waktu itu ya tidak meresponi dengan benar, itu teman-temannya yang lain itu akan terpengaruh sama perkataannya dari Petrus. Jadi sikap cari-cari alasan ini harus diputuskan, dipatahkan kuasanya. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan mengajak, ayo bertolak ke tempat yang lebih dalam, dengan mudahnya mereka tahu. Nah Ibu Bapak, jadi sikap untuk cari-cari alasan itu memang udah dari dulu, dari zaman Adam dan Hawa. Ada itu udah terjadi. Waktu Adam makan buah terlarang gitu ya, yang Tuhan perintahkan, Tuhan tanya, Adam, apakah engkau memakan buah itu? Langsung jawabnya apa? Hawa. Bahkan dia bukan menyalahkan Hawa aja. Wanita yang kau tempatkan di sisiku, wanita yang kau, berarti yang Tuhan tempatkan. Jadi Adam cari alasan, lempar kepada Hawa. Hawa gak mau kalah, lemparin lagi sama iblis. Iblis yang telah memperdaya aku. Nah Ibu Bapak, pada pagi hari ini, ketika kita tahu, oh terlalu banyak alasan untuk saya bisa berserah kepada Tuhan, mari kita berhenti untuk mencari-cari alasan. Karena orang-orang yang banyak mencari alasan, tidak bisa dia masuk di dalam apa yang menjadi maksud Tuhan Ibu Bapak. Nah jadi ketika Tuhan menawarkan ayo
bertolak ke tempat yang lebih dalam, itu bagi Petrus itu untuk merubah sesuatu apa yang Tuhan nyatakan tuh, aduh berat Tuhan, sulit, gak bisa Tuhan. Tetapi akhirnya Petrus mau melakukannya, Ibu Bapak. Nah di sini juga saya mau membagikan bagaimana peristiwa hal seperti ini gitu ya, sama terjadinya gitu. Bagaimana seseorang ketika dia pasrah udah gak bisa berbuat apa-apa lagi gitu ya. Ini kita sama-sama baca dulu di dalam Yohanes 5 itu ya. Yohanes 5 ayat 5 sampai yang ke-7. Ya, di situ ada orang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ayat yang ke-6, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang." Nah Ibu Bapak, 38 tahun ini bukan waktu yang sangat sebentar, lama. Bahkan Alkitab nggak nyebutin kalau 38 tahun umur berapa gitu ya, pada waktu dia berada di bait suci, pada waktu dia berada di bait Allah. Dan ketika Tuhan datang gitu ya, menawarkan sebuah kesembuhan, "Maukah engkau sembuh?" Jawabannya, nggak ada orang yang mau menurunkan aku. Jadi kondisi si orang lumpuh ini memang dia udah pasrah, udah nggak tahu harus berbuat apa lagi gitu ya. Dan dari kalimat ini, Tuhan, tidak ada orang yang mau menurunkan aku ke dalam kolam itu. Artinya paradigma dari orang lumpuh itu, kalau aku sembuh itu harus nyemplung ke kolam itu. Dan Tuhan bilang, bukan caranya seperti kayak gitu. Cara aku tidak seperti caramu. Cara aku tidak seperti cara engkau berpikir. Cara aku adalah bangkit, berjalanlah. Dan pada saat itu Ibu Bapak, orang lumpuh itu bertindak dan melakukan apa yang Tuhan suruhkan, maka mujizat terjadi. Banyak alasan yang bisa kita lakukan, yang kita bisa berikan kepada Tuhan. Tetapi pagi hari ini, mari Ibu Bapak stop untuk kita cari-cari alasan, mencari salah orang lain semuanya karena keadaan, karena situasi, karena orang lain, karena diri saya sendiri atau apapun juga. Tapi mari kita sama-sama meresponi dan kejar apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan. Cari tahu. Gak ada lagi caranya Ibu Bapak. Kita harus bertanya dan mendapatkan apa yang Tuhan nyatakan bagi pergumulan hidup kita. Itu yang pertama, berhenti untuk mencari-cari alasan. Kemudian yang kedua, berserah kepada Tuhan adalah terbuka untuk menerima pengalaman dari Tuhan. Diambil dari Lukas 5 ayat yang ke-5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Nah Ibu Bapak, saat Petrus dan kawan-kawannya itu nggak berhasil gitu ya menerima tangkapan gitu ya, kemudian kan Yesus datang, tebarkan jalamu. Jawaban dari murid-murid Tuhan Yesus itu adalah apa Ibu Bapak? "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja." Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Jadi pada waktu itu murid-murid Tuhan Yesus itu tahu gitu ya, bahwa mereka adalah seorang guru. Belum terjadi mujizat ya Ibu Bapak, belum terjadi mujizat, belum hasilnya itu belum berlimpah-limpah gitu ya. Mereka kenal Tuhan Yesus itu hanya sebatas guru. Makanya jawabnya, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Jadi pengenalan mereka itu kepada Tuhan, kepada Yesus hanya sebatas, oh dia seorang guru, dia adalah orang yang baik, dia adalah seorang anak tukang kayu yang punya kesempatan belajar Alkitab, belajar kitab suci dan bisa menyelesaikannya. Dan kemudian guru tersebut mengajar di bait suci,
dan banyak orang mengikuti dia. Jadi sebatas mereka itu kenal Tuhan hanya sebatas guru, orang yang harus dihargai, karena pada waktu itu yang namanya guru, master adalah orang-orang yang terpandang menurut kaum mereka. Biasanya orang-orang Yahudi, orang ahli-ahli Taurat itu orang-orang yang memiliki kesempatan untuk mereka itu bisa belajar kitab suci. Sedangkan aku hanya seorang nelayan, nggak terpelajar. Jadi peristiwa mereka menyebut guru itu adalah peristiwa mereka pada saat tidak menerima tangkapan apa-apa. Nah, kita sama-sama lihat ke dalam Lukas 5 ayat yang ke-8. Sebuah pernyataan yang luar biasa. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Nah, ini sebuah peristiwa, bagaimana peristiwa mujizat itu sudah terjadi. Murid-murid Yesus berkata bukan Tuhan lagi, tetapi mereka bukan berkata guru lagi, tetapi mereka berkata Tuhan. Jadi kalau yang namanya Tuhan bahasa Inggrisnya itu Lord ya, Lord. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya itu Jehovah. Dan di dalam bahasa aslinya dikatakan artinya itu the honor who one has control the person. Jadi menunjuk pada Allah yang memiliki otoritas yang tertinggi. Ketika mujizat itu, tangkapan itu terjadi dan mereka bagaimana bisa mengalami tentang kehidupan Yesus, bagaimana mereka mengalami kuasa Tuhan, paradigma mereka itu berubah dari yang guru, hanya sebatas guru, menjadi seorang Tuhan yang berkuasa, yang berdaulat penuh, yang memiliki kontrol atas segala sesuatu, atas alam, atas pribadi seseorang. Nah, Ibu Bapak, di sini kita bisa melihat bagaimana Petrus dan teman-teman itu berubah di dalam paradigmanya. Yang tadinya hanya sebatas guru. Batasannya guru itu hanya saya menerima apa yang diajarkan oleh guru. Batasan sebagai seorang guru, saya hanya nerimo, nggak lebih dari itu. Cuman hanya sebagai orang yang terima pengajaran, hanya orang yang bisa diajari aja. Tetapi yang namanya pribadi, yang sebutan Tuhan itu jauh daripada yang namanya sebutan seorang guru. Karena apa? Karena Petrus punya pengalaman dan dia bisa menyaksikan sendiri apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan mereka semuanya. Jadi Ibu Bapak, ketika kita bertanya, Tuhan, saya ingin melangkah lebih dalam lagi supaya saya tidak hanya sebatas mengalami Yesus sebagai guru, tetapi mengalami Yesus sebagai Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Nah, ini Bapak, hanya orang-orang yang bertolak ke tempat yang lebih dalam, mereka akan mengalami Yesus sebagai Tuhan yang memegang kuasa dan otoritas tertinggi di dalam kehidupannya. Dan kemudian kita bisa bertanya lagi, bagaimana caranya ya Tuhan, supaya saya bisa mengalami Tuhan? Tuhan bilang, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Nggak ada lagi caranya. Batasannya apa Ibu Bapak? Seseorang masuk ke tempat yang lebih dalam. Pesan Tuhan minggu yang lalu, ayo melangkah lebih dalam. Karena itu yang Tuhan inginkan, supaya kita mengalami pribadinya Tuhan. Batasannya adalah pada saat seseorang sudah tidak dikendalikan lagi oleh dirinya sendiri, tetapi dia mulai tenggelam di dalam satu kepimpinan, dalam satu pimpinannya Tuhan. Sehingga setiap apa yang dia perbuat, sehingga setiap apa yang diputuskan bukan berasal dari dirinya sendiri lagi, tetapi dia mulai cari tahu, tetapi dia mulai tenggelam dengan cara-caranya Tuhan. Nah, Ibu Bapak, saya percaya setiap kita pasti ingin mengalami sebuah mujizat, sebuah hal-hal yang baru, sebuah hal-hal yang berbeda dari sebelumnya. Terkadang kita pengen merindukan sebuah perubahan, tapi yang Tuhan mau adalah, ayo, mari
sebuah tindakan sekecil apapun itu akan membawa dampak perubahan di dalam kehidupan kita. Jadi dua hal ini yang saya mau membagikannya kepada ibu bapak, berserah kepada Tuhan adalah berhenti untuk kita mencari-cari alasan dan memberikan diri kita untuk terbuka, mengalami pengalaman bersama-sama dengan Tuhan dengan cara semakin kita dipimpin oleh Tuhan, masuk dan tenggelam lagi di dalam pimpinan yang daripada Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.